Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi materi mengenai eksponen, khususnya pada materi persamaan eksponen. Persamaan eksponen yang akan kita bahas. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas, yang akan kita kerjakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara penyelesaian setiap bentuk soal-soal persamaan eksponen. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, share, dan mengaktifkan tombol lonceng agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari GoPrivat. Kita lanjut pada pembahasannya. Di sini kita harus mengetahui dulu bentuk-bentuk persamaan eksponen gitu ya. Ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Di sini yang pertama ini ada nanti A ini bilangan pokoknya nanti, berarti A pangkat fx gitu ya. A pangkat f sama dengan 1. Kalau ada teman-teman bertemu bentuk seperti ini dengan A itu tidak besar dari 0, A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita simpulkan itu A besar dari 0, berarti jadinya ya bisa 2, 3, dan seterusnya, tidak sama dengan 1. Maka nanti tinggal kita ambil saja fx-nya, kita samakan dengan 0, berarti fx sama dengan 0 langsung gitu ya. Kemudian ada yang kedua itu kalau misalnya teman-teman ketemu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya, bilangan pokoknya harus sama nih. Yang sebelah kiri A juga, sebelah kanan juga A. Maka syarat-syaratnya di sini A besar dari 0 sama tadi A tidak sama dengan 1. Jadi tinggal kita ambil aja pangkatnya kalau udah sama. Berarti fx sama dengan gx. Nah, yang ini fx sama dengan gx. Ambil pangkat yang kiri disamakan dengan pangkat yang sebelah kanan. Gitu ya. Dengan syarat bilangan pokok yang kiri dengan kanan sama gitu. Kalau yang tadi A pangkat fx yang kanannya 1, maka ambil pangkatnya samakan dengan 0. Gitu. Yang ketiga, jika bilangan pokoknya berbeda, di sini A, di sini B, yang kiri A, di kanan B, gitu ya. Tapi pangkatnya sama, yaitu sama-sama fx di sini, ya kanan juga fx, gitu. Caranya, gitu ya, syarat A dengan B itu sama, gitu syaratnya. Maka kita ambil pangkatnya yang sama tadi fx samakan dengan 0. Nah, samakan dengan 0 gitu. Fx sama dengan 0 gitu. Jadi, 3 bentuk persamaan eksponen ini akan membantu kita. Tapi nanti ada lagi bentuk-bentuk persamaan-persamaan yang lain gitu. Pada video kali ini akan kita bahas 3 saja. Bentuknya. Kemudian ada selanjutnya, ada sekitar beberapa bentuk lagi pada video selanjutnya gitu. Makanya nanti akan di-share lagi video mengenai persamaan eksponen bentuk yang lainnya. Sekarang kita fokus pada 3 bentuk ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan soalnya. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari, di sini 3 pangkat x kuadrat kurang 5x kurang 14 sama dengan 1. Tadi kan ada bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya kita cek di sini. Kita cek. Oke. Kita cek dulu. Tunggu sebentar. Oke, kita cek. Oke, di sini bentuknya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Maka yang kita gunakan adalah yang pertama. A pangkat fx sama dengan 1. Maka yang kita gunakan yang pertama. Maka jadinya kita ambil pangkatnya. Pangkatnya adalah x kuadrat dikurang 5x kurang 14 sama dengan 0. Gitu. Sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Berarti di sini tinggal kita selesaikan aja. Menentukan nilai x-nya tinggal kita, kalau dia persamaan kuadrat ini, ya kita faktorkan aja. Berarti jadinya x gitu ya. X lagi di sini. Jadi kalau dikali hasilnya min 14, kalau dijumlah hasilnya min 5. Yaitu min 7 dan plus 2. Kita tes. Min 7
dikali 2 yaitu min 14, betul. Min 7 ditambah 2 yaitu min 5, benar juga. Berarti di nilainya kita lanjutkan aja. Berarti X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 7 sama dengan 0 gitu. Berarti X sama dengan pindah ruas sama dengan 7 atau X sama dengan min 7. Berarti inilah mohon maaf, ini 2 ya. 2 ya. Mohon maaf, X sama tambah 2. Berarti di sini min 2 gitu. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 7 atau min 2. Seperti ini. Jadi kita lihat soalnya, kemudian kita sesuaikan dengan bentuk sifat-sifatnya atau persamaannya gitu. Apakah pertama, 2 atau yang ketiga gitu. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Oke, di sini kita lihat dulu. Di sini sama dengan 1 tidak, kita cek. Sama dengan 1 juga tidak. Tidak ada sama dengan 1 di sini. Karena lihat, bukan ya. Yang kedua juga belum. Bentuk yang kedua juga belum. Karena bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan di sini 1/4, kemudian di sini 16. Kemudian yang 3 juga bukan gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat bentuk soalnya yang ini. Bentuk soalnya ternyata di sini 1/4 dan 16. Bisa kita rubah menjadi bilangan yang sama gitu. Kita rubah, berarti jadinya ini kan bisa kayak gini. 1/4 dengan 16 ini bisa dirubah menjadi bilangan 4. Bilangan pokoknya. Berarti 1/4 ini kan pangkat 1. Berarti pangkat 1 berarti jadinya boleh kita ubah menjadi 4 pangkat min 1 gitu, naik ke atas. Nah, ada sifat pada video pertama. Berarti X tambah 2 sama dengan di sini akar pangkat 4, 16 itu kan sama dengan 4 pangkat 2 gitu. Oke. Kan udah hampir sama ini walaupun punya akar. Tapi belum bisa kita ambil pangkatnya karena kita harus menyederhanakan bentuknya terlebih dahulu, hilangkan akarnya gitu. Berarti di sini bisa kita kalikan, berarti akar 4 pangkat min 1 kali semuanya berarti min X kurang 2. Berarti min 1 kali X, min 1 kali 2, min 2 kali semuanya. Sama dengan, ini boleh kita hilangkan akarnya, bentuknya adalah, oke kita hapus dulu, salah. Oke, di sini 4 pangkat 2/4, seperti ini. 4 pangkat 2/4. Karena ada pada video pertama ini kan kalau bentuk akar, pangkat di dalam akar dibagi dengan luar akar. Berarti ini bentuknya juga. Berarti 4 pangkat min X kurang 2 per. Oke, di sini kalau nggak ada pangkat akar berarti nilainya 2 di sini nih. 2 nggak perlu ditulis. Berarti per 2 sama dengan 4 pangkat 2/4. Nah, 2/4 itu boleh kita langsung sederhanakan ya. Kita hapus dulu. 2/4 ini kan sama dengan 1/2. Sama-sama bagi 2. Berarti pangkat 1/2. Nah, kita lihat di sini. Bilangan pokoknya udah sama-sama 4. Berarti sifat yang kedua. Karena yang kanan A, yang kiri juga A gitu. Di sini yang kiri 4, di kanan 4. Maka kalau udah sama bilangan pokoknya, ambil saja pangkatnya. Hilangkan aja bilangan pokoknya, maka jadinya min X kurang 2 per 2 sama dengan 1/2 gitu. Tinggal kali silang aja 2 ke sini. Berarti jadinya min X kurang 2 sama dengan 1 kali 2 ya 2/2. Berarti min X kurang 2 sama dengan 2 bagi 2, 1. Oke, kita lanjut. Berarti min X, min 2-nya pindah ruas jadinya 1 ditambah 2. Berarti min X sama dengan 3. Berarti X sama dengan min 3 gitu. Kita carikan nilai X bukan minnya. Kalau di sini min, maka sama-sama dikali dengan min. Berarti dikali min plus di sini kali min, min. Jadi ya, berarti X-nya adalah min 3. Seperti itu. Oke, kembali saya ingatkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kemudian ada soal yang ketiga. Di sini kita lihat soal yang ketiganya. Di sini kalau dikatakan bilangan, ini kan bilangan pokok. Di sini
juga bilangan pokok 3, 7 dengan 3, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita berpatokan pada bentar. Kita berpatokan pada sifatnya tadi, yang satu jelas tidak ya, karena di sebelah kanan dan kiri bukan bentuk seperti ini. Yang kedua juga tidak, karena kenapa? Bilangan pokoknya berbeda. Di sini 7, di sini 3 gitu ya. Yang ini nanti akan kita selesaikan nantinya. Kemudian yang 3 memiliki kemungkinan yang 3, karena kenapa? Bilangan pokoknya berbeda gitu. Bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya di sini masih beda juga. Di sini betul x kuadrat betul, kemudian tambah 3x betul juga, tetapi di sini kurang 2, di sini kurang 1. Maka bagaimana caranya? Yang ini yang akan kita rubah. Kita sederhanakan dulu gitu. Jadi kalau kita bingung misalnya, oh, kenapa kok 1 tidak, 2 tidak, 3 betul, cuma bilangan pokoknya saja yang berbeda, tetapi pangkatnya nggak sama. Tetapi di sini kita lihat ada bentuk lainnya, 49/27. Ini kan bisa kita operasikan dulu, kita sederhanakan, maka kita cek lagi nantinya apakah masih beda pangkatnya atau bukan, gitu ya. Kita cek, berarti di sini 7 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 2 tetap sama dengan 49. Bisa nggak dirubah menjadi angka antara angka 3 dengan 7? Itu ya, 49. Kalau 49 itu bisa jadinya 7, yaitu 7 pangkat 2, seperti itu. Kemudian di sini 27 itu dirubah menjadi 7 nggak bisa, dirubah menjadi 3 bisa, yaitu 3 pangkat 3 gitu. Maka 3 di sini tetap 3 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 1. Di sini kan 7 kan boleh dikali silang ke kiri. Ini kan per 1 di sini nih. Per 1. Maka 7 kali sini 3 tetap saja. Karena di sini sejenis dengan 3. Ya, kita cari yang sejenisnya saja. 7 kali silang berarti jadinya 7 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 2 per dengan 7 pangkat 2. Kemudian sama dengan di sini habis ya, maka tinggal 3. Ini kan kali ke atas nanti 3 pangkat x kuadrat ini. Berarti 3x kuadrat ditambah 3x kurang 1 per dengan 3 pangkat 3 gitu. Oke, di sini ada sifat pembagian dan bilangan pokok yang sama, 7 dengan 7. Maka bisa kita kurang, berarti jadinya 7 pangkat x kuadrat tambah 3x kurang 1, kurang 2 ya, kurang 2 yang ini, kemudian dikurangi lagi 2 pangkat 7 yang 2. Oke. Udah, sama dengan 3 lagi sejenis juga, berarti dibagi maka pangkatnya dikurang. Berarti x pangkat 2 tambah 3x kurang 1 kurang dengan 4 gitu. Kurang 4, maka sama dengan 7 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x kurang min 2. Ini kan bisa diselesaikan karena dia sejenis, berarti min 4. Sama dengan 3 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x. Oke, min 1. Oke, mohon maaf, ini bukan 4 ya. Seharusnya bukan 4, tetapi 3. Di sini kan 3 nih. Mohon maaf, berarti kurangi dengan 4. Kita lihat bilangan pokoknya masih beda. Pangkatnya udah sama. X kuadrat tambah 3x kurang 4. Di sini juga x kuadrat tambah 3x kurang 4. Berarti berlakulah sifat yang ketiga ini. Maka jadinya adalah kita ambil pangkatnya. Maka x kuadrat ditambah dengan 3x kurangi dengan 4. Kita samakan dengan di sini sifatnya fx sama dengan 0. Berarti pangkatnya sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini persamaan kuadrat, maka tinggal kita faktorkan aja. Berarti x gitu. Di sini x lagi. Kemudian di sini kalau seperti tadi kalau dikali hasilnya min 4, kalau ditambah hasilnya 3. Berarti min 1 dengan plus 4. Min 1 dikali 4, min 4. Min 1 ditambah 4 plus 3. Betul. Berarti sama dengan 0.
Oke, kita lanjut ke sini. Oke. Berarti jadinya X kurang 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Berarti di sini pindah ruas saja. Berarti min 1 pindah ruas jadinya sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 4. Di sini min 4. Oke, nilainya adalah X-nya adalah 1 atau min 4. Oke, selesai bantu soal yang ketiga. Oke, kalau teman-teman masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, bentuk yang keempat, soal yang keempat, di sini kita lihat di sini. Oke, 3x pangkat 3 pangkat 3x tambah 2 kali dengan 5 pangkat min 3x gitu ya. Oke, di sini gimana ini? Bukan satu, bukan, tetapi kita dapat kisi-kisi dikit, yaitu bilangan pokoknya udah berbeda ini. Udah berbeda. Kemudian di sini kita tulis saja, berarti kita rubah dulu bentuknya, sederhanakan dulu bentuknya, tambah 5 pangkat min 3x sama dengan, di sini kan 15, berarti bisa dirubah jadi 3 dengan 5, yaitu 3 kali 5, 15 itu. Berarti kita satukan aja, 3 ke sini, berarti jadinya 3 pangkat 3x tambah 2 per kali silang. 3 kali ke bawah, berarti 3 sama dengan 5 tetap. 5 yang ini dikali silang ke sini, jadinya 5 pangkat min 3x gitu. Berarti dari sini kan pembagian, maka tinggal di taruhkan sifat pembagiannya, itu pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 3x plus 2 kurang 1 sama dengan 5 pangkat 1. Ini kan ini pangkat 1. Kalau nggak ditulis pangkat 1 dikurangi dengan min 3x. Oke, sehingga jadinya 3 pangkat 3x kemudian plus 1 sama dengan 5 pangkat 1 plus 3x, gitu ya, min bertemu min plus. Kemudian setelah ini kita lihat sifatnya. Sifat yang kita gunakan adalah, kita lihat sifatnya adalah, sifat ketiga ya. Karena di sini sama ini pangkatnya, 3x tambah 1 dengan 1 tambah 3x sama saja. Karena posisi ini sama saja dengan 3x tambah 1 gitu. Jadi bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Sehingga tinggal kita pakai aja pangkatnya, 3x tambah 1 sama dengan 0. Maka kita lanjutkan aja, selesaikan. Jadi ini nggak perlu difaktorkan karena bukan persamaan kuadrat. 3x selain dari x pindah ruas. Berarti 0 dikurangi 1. Kemudian 3x sama dengan 0 kurang 1 ya min 1. X sama dengan min 1 per 3. Jadi dia koefisien sebagai pembagi, min 1 per 3. Oke, selesai untuk bentuk soal yang keempat ini. Oke, saatnya kita latihan. Ada 3 soal yang harus teman-teman coba untuk melatih kemampuan teman-teman semuanya. Silakan teman-teman coba, nanti jawabannya ditulis di kolom komentar berapa teman-teman dapat nilai X-nya. Nanti akan kita bahas apakah benar atau kurang tepat. Oke, saya rasa cukup video pada kali ini. Materi pada kali ini yaitu persamaan eksponen. Sampai jumpa pada persamaan eksponen selanjutnya, yaitu masih ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat informasi mengenai video terbaru. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.